Selamat siang dokter, perkenalkan saya Rian Martin Pratama, NPM 035. Pada kesempatan ini saya akan mensimulasikan teknik radiografi intraoral periapikal bisektris pada gigi 11. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari tahap persiapan. Sebelum memulai pengambilan radiografi periapikal bisektris, operator telah menggunakan APD lengkap, melakukan anamnesa kepada pasien, dan memberikan inform konsen kepada pasien sebagai bukti bahwa pasien telah mengetahui tujuan dan prosedur radiografi serta mengetahui efek samping dan cara pencegahannya. Selanjutnya, operator akan mempersiapkan film, menggunakan apron dan memberikan apron kepada pasien serta menyiapkan tabung sinar X-ray. Hal pertama yang dilakukan adalah mendisinfeksi alat sinar X. Area yang akan didisinfeksi adalah area yang umum disentuh oleh operator. Di antaranya adalah kontrol panel, handle, lengan bagian atas pada tabung ronsen, dan kon yang akan diarahkan ke dalam mulut pasien. Cara disinfeksi alat ronsen adalah: pertama, semprotkan larutan disinfektan pada area yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu lap dengan menggunakan tisu disinfektan dan lakukan wrapping pada alat ronsen. Setelah selesai melakukan disinfektan, maka operator akan kembali menggunakan handscoon lapis kedua untuk menyentuh pasien. Tahapan selanjutnya adalah persiapan film untuk didisinfeksi. Ukuran film disesuaikan dengan kasus yang ditangani, dan pada kasus ini, saya melakukan teknik periapikal bisektris gigi 11 orang dewasa. Sehingga film yang saya gunakan adalah film berukuran 30,5 x 40,5 mm, yang saya analogikan dengan karton ini. Disinfeksi film dilakukan dengan membasahi kain kering dengan cairan disinfektan, yang saya analogikan dengan spidol ini. Jadi kita basahi kain keringnya. Setelah dibasahi, maka kain kering ini dapat diusapkan pada area film dengan gerakan satu arah seperti ini. Tahap selanjutnya adalah pemosisian pasien sebelum pemosisian film di mulut pasien. Pastikan untuk posisi garis oklusi pasien yang merupakan perpanjangan titik alarnasi menuju tragus sejajar dengan lantai. Kemudian kita memposisikan kepala pasien dalam keadaan bersandar serta punggung tersupport. Pemosisian film di dalam mulut pasien dapat dilakukan dengan bantuan jari pasien. Pertama, instruksikan pasien untuk membuka mulut. Kemudian tempatkan film secara vertikal pada permukaan palatal gigi 11 sesuai dengan kasus. Tidak lupa untuk menyisakan 1-2 mm dari film di bawah area insisal gigi 11, seperti ini. Tempatkan film sedekat mungkin dengan sumbu panjang gigi agar terbentuk bisecting line, di mana bisecting line ini merupakan garis pertengahan di antara sumbu panjang gigi dengan film. Jika posisi sudah dianggap benar, instruksikan pasien untuk menahan posisi film dengan menggunakan ibu jarinya tanpa membengkokkan film, seperti ini. Nantinya, arah sinar X akan memotong bisecting line secara tegak lurus. Untuk lebih jelasnya, berikut untuk gambar ilustrasinya. Pemosisian tabung sinar X terdiri atas pemosisian titik penetrasi dan sudut vertikal serta horizontal. Setelah pasien dan operator menggunakan apron, kita siapkan tabung sinar X yang saya analogikan dengan sumpit ini. Arahkan kepala tabung sinar X ke titik yang akan kita foto. Karena akan memotret gigi 11, maka titik penetrasi tabung sinar X terletak di alarnasi atau fossa nasalis. Seperti ini. Untuk sudut tabung sinar X, kita sesuaikan dengan objek gigi yang akan kita periksa. Pada kasus ini adalah gigi 11, sehingga sudut vertikal dari tabung ini adalah 55 derajat, dengan sudut horizontalnya adalah 0 derajat, atau bisa dibilang tidak bergeser ke kiri ataupun ke kanan.
Tabung sinar X diletakkan tegak lurus terhadap bidang bisektris, yakni bidang yang membagi dua antara garis sumbu panjang gigi dengan bidang film yang bersinggungan dengan gigi, seperti yang telah saya paparkan sebelumnya. Kurang lebih seperti ini. Dan setelah posisi pasien dan tabung sudah benar, maka kita dapat langsung mengatur kontrol panel sesuai dengan kebutuhan pasien, dengan mengatur pemilihan foto, usia, gigi, dan waktu exposure. Pengaturan alat X-ray dilakukan pada kontrol panel. Pada kasus ini, saya akan menggunakan radiografi periapikal bisektris, sehingga termasuk ke dalam radiografi konvensional. Maka saya akan menekan tombol ini. Selanjutnya, untuk pasien saya termasuk orang dewasa, sehingga saya akan menekan tombol ini. Dan untuk gigi 1-1 yang merupakan gigi permanen berakar tunggal, maka saya akan menekan tombol ini. Pengaturan waktu dapat dilakukan pada bagian ini, dan jika semua telah dianggap sesuai, maka dapat menekan tombol ini untuk melakukan exposure. Demikianlah simulasi proses pengambilan radiograf intraoral teknik periapikal bisektris pada gigi 1-1. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas waktunya.